Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak necis? Jika ada pertanyaan seperti itu, nanti kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Itu adalah kebiasaan kita di SMP Negeri 1 Cisaat. Oke, sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan ucapan selamat kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Cisaat. Walaupun pada saat ini kalian masih dalam masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian belum resmi dilantik menjadi siswa SMP Negeri 1 Cisaat. Jadi silahkan ikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Jangan sampai ada nilai negatif kepada kalian nanti di akhir kegiatan MPLS ini. Oke, yang pertama perkenalkan, nama Bapak Asep Endra Mulyana SPD. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai kebanggaan terhadap kebinekaan dan budaya. Bapak di SMP Negeri 1 Cisaat ini mengajar sebagai guru bahasa Sunda, juga sebagai pembina OSIS. Jika MPLS kalian tidak daring, maka kalian akan selalu bertemu dengan Bapak dalam kegiatan MPLS ini. Orang-orang yang bertemu dengan Bapak yang pertama adalah orang-orang yang berprestasi, bersikap baik, dan juga ada juga orang-orang yang bermasalah yang harus kita perbaiki bersama-sama. Oke, kita lanjutkan ke materi kebanggaan terhadap kebinekaan dan budaya. Apa itu kebinekaan? Kita lihat asal mula kata bineka. Semboyan negara Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kita sudah tahu ya, sering mendengar Bhinneka Tunggal Ika. Frasa atau kalimat yang diambil dari kitab Sutasoma Gubahan atau karangan Empu Tantular. Bermakna walau berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Makna dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah berbeda adat istiadat, budaya, kebiasaan, juga kepercayaan. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Di setiap suku pasti terdapat kebiasaan dan adat yang unik yang membedakannya dengan suku lain. Jadi, pada intinya, Indonesia itu kepulauan yang beraneka ragam dan unik dengan sendirinya, tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Itu tadi asal mula kata Bhinneka dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya kita semua berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, apa itu kebinekaan? Dari Bhinneka Tunggal Ika kita ambil kata bineka yang artinya berbeda. Maka kebinekaan bisa diartikan sebagai keberbedaan atau kata lainnya keberagaman. Kebinekaan ini bisa kita maknai sebagai sikap dalam menghadapi keberagaman yang ada di negara kita ini. Yang tadi ya, kita punya banyak budaya, kita punya banyak agama, kita punya banyak suku. Nah, bagaimana cara menyikapi keberbedaan tersebut? Nah, itulah arti kebinekaan. Jadi kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik perlu kita terapkan. Selanjutnya, dalam kebinekaan akan muncul beberapa karakter yang baik. Bapak simpulkan menjadi 3, yaitu toleransi, berbaik sangka, dan saling menghargai. Yang pertama, toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai orang lain meskipun berbeda umat, agama, suku, dan lainnya. Jadi, untuk di SMP Negeri 1 Cisaat ini, alhamdulillah kita 100% muslim ya. Untuk masalah agama berarti kita sudah saling menghargai karena kita sesama muslim. Tapi dalam hal budaya mungkin ada beberapa yang di luar daerah Sunda ya. Nah, di sini kita harus saling menghargai jika di dalam internal sekolah. Tapi jika dengan luar sekolah, nah ini kita harus bisa
saling menghargai dengan orang yang berbeda budayanya dengan kita. Toleransi itu saling menahan diri lah, ya, saling menahan diri, tidak memaksakan kehendak. Ya. Kemudian yang kedua, berbaik sangka. Selalu berprasangka baik terhadap siapapun akan menimbulkan cara berpikir yang positif. Ini dalam kehidupan di sekolah, misalnya gini ya, kita bertemu dengan akang teteh, dengan teteh lah ya. Ketika kita bertemu, nah si teteh teh ini mah dulak delek, judas misalkan gitu ya. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa si teteh itu judes atau sombong, matanya suka ngedelek. Tetapi ternyata si teteh itu emang karakter matanya seperti itu. Memang dia itu ketika melihat seseorang itu tidak jelas misalnya, jadi dia harus merong ya, harus sedikit memfokuskan diri. Nah, jadi kita yang menanggapinya menganggap, wih, si teteh eta mah naon, judes sok melototan. Nah, tidak seperti itu. Kita harus berbaik sangka dulu. Ya, jangan sampai berburuk sangka, baru melihat pertama kali si teteh seperti itu, kita menyimpulkan bahwa teteh tersebut sombong, dulak delek. Padahal memang kenyataannya itu bukan sikap ya, memang wajahnya seperti itu. Ya. Nah ini jangan sampai kita berburuk sangka. Jadi kita harus berbaik sangka. Yang ketiga, saling menghargai. Nah, tidak mencela terhadap orang lain, selalu mengapresiasi hasil karya orang lain adalah bentuk menghargai. Jadi kita biasakan apresiasi, jangan meledek lah ketika orang lain membuat sebuah karya atau menampilkan sesuatu. Kita apresiasi dengan tepuk tangan dan senyum ya. Tapi jangan juga mengapresiasi berlebihan. Misalnya ketika orang lain menyampaikan, bernyanyi misalnya, membaca puisi misalnya ya. Kita mengapresiasinya dengan tepuk tangan yang terus-terusan, terus misalnya kan gitu, seperti itu. Itu bukan mengapresiasi, nantinya jadi malah meledek ya. Jadi apresiasi itu tepuk tangan secukupnya saja, kemudian kita tersenyum. Oke. Selanjutnya, aplikasi kebinekaan di sekolah. Nah, ini kita terapkan di sekolah. Bapak ambil 3 contoh saja yang sederhana, 3 sikap utama pemaknaan kebinekaan di sekolah. Yang pertama, terhadap teman. Nah, ini saling menghargai perbedaan yang dimiliki. Perbedaan itu bukan alasan tidak bisa bersama, justru sebagai ciri kita bisa saling menghargai. Kita tahu tidak semua teman-teman kita itu beruntung ya. Ada teman kita yang belum bisa beli HP, misalnya belum bisa beli smartphone, itu juga membuat sebuah perbedaan ya, perbedaan dalam hal sosial. Nah, di SMP 1 Cisat itu tidak ada kasta sosial, jadi hal-hal yang seperti itu tidak membedakan posisi kita dalam pembelajaran itu ya. Kemudian teman kita itu kan nanti ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, bukan pendek ya, tidak tinggi, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Kemudian teman kita juga nanti ada yang cepat menanggapi pembelajaran, ada yang harus lama dulu atau loading dulu dalam belajar. Nah, ini akan menjadi sebuah perbedaan yang sangat luar biasa di kelas. Nah, jangan sampai perbedaan ini menimbulkan sebuah masalah. Kalian jadi menghina atau meledek, apalagi sampai dengan membuli ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi jangan memperuncing perbedaan di antara kita, di antara teman-teman kalian. Ya, justru kita harus saling merangkul dalam menghadapi perbedaan tersebut. Awas, jangan sampai nanti ada kasus-kasus yang menghina, membuli teman-teman kita karena mereka berbeda dengan kita. Oke, itu terhadap teman. Selanjutnya, terhadap kakak kelas. Nah, di sini dengan kakak kelas tadi ada sikap saling menghargai dan berpikir positif. Hormat dan berpikir positif dalam bergaul dengan kakak kelas yang pasti lebih berpengalaman dalam mengenal lingkungan sekolah kita. Siapapun mereka, ketika di sekolah mereka menjadi kakak kelas kita, maka kita harus menghargainya. Ya, harus menghargainya dan ambil sikap positif dari akang dan teteh.
Kalau sikap negatifnya jangan ya. Akang dan teteh pun tidak sempurna, mereka pun pasti ada yang melakukan kesalahan. Nah, tapi jangan dijadikan contoh yang salahnya. Jadi ambil contoh positif dari akang dan teteh. Hargai mereka, hormati mereka, karena bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman di sekolah ini. Bukan tua dari usianya saja ya, tapi mereka lebih tahu tentang sekolah ini, mereka lebih tahu budaya sekolah ini, mereka lebih tahu bagaimana cara menghadapi guru, mereka lebih tahu bagaimana cara tata tertib di sekolah, etika di sekolah, bagaimana cara bersosmed sebagai anak sekolah. Mereka lebih tahu, maka hormati mereka sebagai kakak kalian ya, hargai mereka sebagai kakak kalian. Kemudian apapun yang mereka lakukan, selalu ambil sikap positif dulu. Oh, mungkin si akang dan teteh menegur karena kita alay misalnya. Tiba-tiba ada akang teteh yang ngechat kalian atau ngomen SW kalian, kamu anak necis ya? Kok gitu sih? Nah, kayak gitu ya. Nah, kalian jangan langsung wah, ini nantang nih si teteh nih si teteh ngebully, bukan seperti itu. Jadi, tapi kalian berpikir positif dulu ya. Oh, mungkin aku salah ya bikin SW seperti ini sebagai anak necis. Oh, mungkin ini tidak sopan ya. Nah, kita berpikir positif dulu tentang jangan berpikir negatif. Ketika ada teguran bagaimanapun bentuknya, kita ambil hikmahnya ya, kemudian kita introspeksi, perbaiki diri kita. Itu ya terhadap kakak kelas akang dan teteh. Selanjutnya terhadap guru. Mengikuti semua pembelajaran yang guru berikan dengan baik dan bersikap sopan, juga mengutamakan etika dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Nah, ini ya, saling menghormati atau menghargai terhadap guru dan orang tua. Di sekolah ini ada beberapa orang tua. Yang pertama guru, yang kedua tenaga kependidikan atau yang kita sebut staf TU, dan yang ketiga nanti ada penjaga kantin, petugas kantin, dan yang keempat ada petugas kebersihan dan security. Itu orang tua. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Yang pertama, selalu dengarkan dulu mereka. Kalau kita ngobrol, dengarkan mereka sampai mereka selesai, baru kita menjawab. Jangan menyela. Kemudian dalam berkomunikasi langsung. Dalam berkomunikasi tidak langsung ya. Contohnya dalam chat WA nih, Bapak mendapatkan contoh chat di WA yang tidak sopan ya. Yang pertama, tidak mengucapkan salam. Yang kedua, menjawab dengan singkatan. Ya, misalnya Bapak tanya, kamu tadi mengerjakan tidak? Kemudian kalian menjawab hanya mengirimkan huruf G saja. Nah, itu sangat tidak sopan. Jadi, etika dalam berkomunikasi dengan orang tua juga harus diperhatikan, bukan hanya langsung tapi dalam sosial media, dalam chattingan itu harus diperhatikan. Gunakan kata-kata yang baik, gunakan salam, kemudian tidak menggunakan singkatan, tidak menjawab SPJ ya, intinya tidak menjawab SPJ, apalagi hanya huruf saja, G, Y, O. Nah, itu tidak digunakan ketika kalian berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, nah ini dari materi kebinekaan tadi ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan semboyan negara Indonesia, apa artinya? Yang kedua, karakter apa yang muncul dalam kebinekaan? Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap teman, kakak kelas, dan guru dalam konteks kebinekaan? Ini soal refleksi yang pertama ya. Bagian pertama, nanti jawab di formulir refleksi di akhir sesi. Ini pertanyaannya, jadi jangan skip video ini ya. Selanjutnya, budaya kita bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu budaya Sunda dalam pergaulan di sekolah. Siapa orang Sunda? Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa Indonesia, dari ujung kulon di ujung barat Pulau Jawa hingga sekitar Brebes, yaitu mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, sebagian DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. Etos dan watak
Sunda itu adalah cager, bager, singer, dan pinter. Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa harus ngebahas Sunda? Karena kalian sekolah di Cisaat, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan mayoritas budaya yang kita anut, yang kita gunakan yaitu budaya Sunda. Maka di mana kita tinggal, kita harus menjunjung ya kebudayaan yang ada di tempat tersebut. Nah, kebetulan kita berada di Tatar Sunda, maka kita pelajari dulu tentang Sunda. Apalagi kalian sebagian besar pasti turunan dari Sunda ya. Orang Sunda lah, orang diajar Sunda oge. Nah, tadi ada etos atau watak Sunda, yaitu cager, bager, singer, dan pinter. Cager artinya orang Sunda kudu sehat. Orang Sunda mah kudu sarehat. Itu gampang geringan. Dina kadaharan oge, dina makanan ya, pada makanan juga kita kan kebanyakan orang Sunda itu makanannya yang sehat-sehat, sayur mayur, lalap-lalapan, makan segar. Kemudian kita itu sering jalan kaki, naik gunung. Itu orang Sunda. Jadi orang Sunda harus cager. Yang kedua bager. Bager itu baik. Kita itu ramah. Orang Sunda itu ramah, baik, marahmai, ya, amis budi. Kita itu baik dalam segala hal, orang Sunda itu ya. Yang selanjutnya ada singer. Singer itu cerdas. Orang Sunda itu berpikirnya cerdas. Ya. Kita itu kreatif. Kita itu bisa membuat apa saja. Ya, orang Sunda seperti itu. Yang terakhir pinter. Orang Sunda harus pintar. Ya, pintar dalam banyak hal. Kemudian kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum masyarakat Tatar Sunda sering dikenal dengan masyarakat religius. Nah ini ya, orang Sunda itu agamis. Jadi ketika orang Sunda banyak melakukan kemaksiatan, maka itu bukan ciri orang Sunda ya. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo atau istilah. Di Sunda ada istilah silih asih, silih asah, dan silih asuh. Nah ini saling mengasihi, saling mempertajam diri, dan saling melindungi. Silih asih kita saling menyayangi, ya. Kemudian silih asah kita saling mengingatkan, saling membantu, dan yang terakhir ada silih asuh, ya kita saling melindungi. Selain itu, Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Nah ini bagian dari tadi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Tuh. Selanjutnya, bagaimana sikap dari orang Sunda yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita pelajari. Kita ambil 3 saja, yaitu dari cara bersikap. Yang pertama, air muka atau ekspresi wajah. Raut wajah orang Sunda selalu memperlihatkan keramahan penuh dengan senyuman, atau istilah Sundanya mah marahmai. Jadi orang-orang Sunda mah ramah ya. Kita sebagai orang Sunda sudah terkenal dengan keramahannya. Selalu tersenyum, ketika bertemu senyum. Nah ini kan kemarin ada materi 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi selalu awali dengan senyuman. Ya, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, apalagi bertemu dengan guru, itu dari jauh itu kita harus tersenyum ya. Walaupun misalnya gurunya ternyata tidak membalas senyuman kita, ya kita harus berpikir positif. Bukan berarti guru tersebut tidak mau tersenyum terhadap kita. Coba kita berpikir positif. Bisa jadi si bapak tersebut atau ibu tersebut itu tidak melihat kita. Kan orang tua itu ada beberapa yang sudah mulai ada keterbatasan dalam hal penglihatan. Kita misalnya ada di seberang necis, di seberang CP, kemudian kalian melihat bapak di seberangnya. Kalian senyum ke bapak, di bapak henteu ngebalas senyum. Kalian tiba-tiba kalian bilang, "Ih, naon Pak Asep mah di surian teh, di senyuman teh tengah balas kalaka judes." Ya, akhirnya kalian menghujat bapak. Tong senyum di Kap Asep.
Tidak seperti itu ya. Kita harus tetap senyum dan berpikir positif, itu ya, senyum. Kemudian senyum itu ramah ya, ramah, intinya ramah, kita harus berwajah ramah ya. Selanjutnya yaitu ada rengkuh, disatuin ya, bukan rengkuh tapi ini rengkuh. Rengkuh itu sikap badan kita ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, itu sedikit menundukkan badan, kayak kalau punten ya, punten ya gitu ya. Nah itu sikap kita sedikit membungkuk, tapi tidak membungkuk juga seperti orang Jepang sampai ke bawah kayak ruku ya, tidak seperti itu. Hanya sedikit saja membungkukkan kepala ketika ngobrol, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Jadi kita merendahkan badan kita, posisi kita ya, dari orang tua. Itu sikap sopan santun orang Sunda. Jadi henteu dangah itu maaf ya, ada gangguan sedikit. Henteu dangah itu menengahkan kepala. Jadi kalau ngobrol dengan orang tua, jaga posisi badan dan kepala kita, jangan sampai kepala kita lebih menengadah lah, dangah ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian nada dan bahasa. Nah ini menjaga nada bicara dan memilih bahasa yang baik ketika berkomunikasi. Tadi itu ya, pilih bahasa tata cara yang baik ngobrol dengan orang tua. Hati-hati ya, bedakan ketika kalian berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan kakak kelas, dan berkomunikasi dengan orang tua. Jaga nada dan bahasa kalian ya, jangan sampai keras ya. Ketika ngobrol dengan bapak misalnya, nah ari bapak mah gitu, bapak ulah gitu atuh. Tidak seperti itu ya, jangan ngobrol seperti itu. Mohon bapak mah teu gitu walaupun kita misalnya dalam hal bercanda ya, bercanda dengan guru, tetap bahasa sikap kita harus kita jaga, yaitu. Selanjutnya nah ini ada soal untuk refleksi yang bagian yang kedua. Nomor 4, tadi kan ada 3 soal ya. Nah soal sekarang itu nomor 4, apa etos dan watak orang Sunda? Tadi sudah Bapak bahas. Yang 5, bagaimana orang Sunda dalam bersikap terhadap sesama? Tadi juga ada jawabannya, silahkan nanti dituliskan. Yang ke-6, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua? Baru saja Bapak jelaskan ya. Silahkan nanti dijawab di formulir refleksi di akhir nanti. Oke, selanjutnya di Necis kita ada hari yaitu Rebo Nyunda. Ini termasuk salah satu penerapan kebinekaan dalam berpakaian. Pada hari Rabu di Necis itu nanti kita akan menggunakan pakaian kesundaan. Yang perempuan itu menggunakan pakaian kabaya. Nah ini modelnya. Dan yang laki-laki menggunakan pangsi, celana hitam, dan menggunakan ikat yang kita gunakan gayanya nanti gaya barangbang semplak atau ikat sederhana ya. Nah ini digunakan pada hari Rabu. Kalau sepatunya tetap menggunakan sepatu warrior ya, sepatu hitam bertali putih, yaitu warrior. Atau ada yang bilang sepatu kompas, all star, kemudian NB, ya terserah lah. Yang penting sepatunya dasarnya warna hitam dan talinya putih, tidak ada warna yang lain. Ini cara berpakaiannya. Dan khusus untuk laki-laki, cara menggunakan ikat sederhana, yaitu ikat barangbang semplak. Oke, untuk ini silakan kalian simak video berikut ini.
Nah, itu tadi video cara menggunakan ikat barang bank semplak. Nah, sekarang tugasnya untuk laki-laki saja ya. Untuk laki-laki saja, silahkan kalian coba memakai ikat di kepala sesuai gambar dan video yang diberikan. Boleh gunakan kain apa saja dulu. Ini bisa menggunakan kain segitiga atau kain segi 4 dijadikan segitiga, ya dilipat 2 secara diagonal, silahkan kalian gunakan. Boleh nggak apa pakai kerudung, asal bahannya bisa dijadikan seperti ikat saja ya. Kemudian setelah selesai, setelah kalian gunakan ikatnya, kalian foto dari samping, dari depan agak ke samping ya, biar kelihatan samping belakangnya seperti apa. Kemudian fotonya diupload di form refleksi MPLS hari kedua. Nanti akan ada form yang harus mengupload foto kalian yang menggunakan ikat ya, yang menggunakan ikat. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, materi mengenai kebanggaan terhadap kebinekaan dan budaya, juga cara berpakaian Kasundaan di SMP Negeri 1 Cisaat. Selamat mengikuti MPLS daring, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tata cara bersekolah yang baik di SMP Negeri 1 Cisaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak, dan terima kasih untuk Akang Teteh dari pengurus OSIS dan MPK Himalaya yang sudah mendampingi kalian, mendampingi siswa baru dalam MPLS daring ini. Sekian, ini kontak Bapak, Instagram Bapak, jangan lupa di follow @KangEndra, kemudian YouTube Bapak ada Kang Endra, silakan di subscribe ya. Kemudian kontak person Bapak 083821333513. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.